Jadi teman-teman kan pertanyaan Pak Niko, ngapain sih dokter adik jalanin AFC gitu kan? Hmm. Dulu saya kena COVID teman-teman. Saya seorang dokter bedah yang arogan ya. Kalau ada yang mau pakai SOP Subarasi atau Sukusiwo, saya bilang, Bu, Ibu kalau mau pulang, pulang aja. Nanti minumnya di rumah, nggak usah di rumah sakit. Begitu saya dulu. Nah, Oh dulu gitu dok? ya, dulu gitu. Nah, begitu saya kena COVID, ya namanya dokter bedah Pak Nik, kan uangnya didapat dari operasi. Kalau Oke. selama COVID itu 6 bulan saya nggak ada operasi. Jadi saya berpikir, wah ada bisnis apa ya ini? Akhirnya saya jalankan bisnis Pak Nik, dan saya ketemu bisnis AFC ini. Ya kembali tadi cerita saya melihat Bu Dewi Prawati, dulunya pakai daster di ruko ukuran 5x4 ya, ruko kecil ya. Terus saya lihat ada perubahan hidup dia. Nah jadi tidak hanya produk yang baik, tetapi ada perubahan hidup dia. Terus yang saya lihat dari AFC ya, waktu Pak Nick bagikan ya, Pak Ernest, kemudian mereka membangun puskesmas ya di Poso ya. Ya, ya. Kemudian bantuan ambulans, dan hari ini membangun air. Itu kebutuhan masyarakat. Jadi kalau suatu perusahaan CSR-nya atau kerjasama relation dengan masyarakat, dia berikan apa yang masyarakat itu butuh. Artinya sebagian dari keuntungan perusahaan dibagikan untuk kebutuhan masyarakat. Itu luar biasa, Pak Nik. Ya, di bisnis saya yang lama tuh saya tidak melihat itu. Jadi Hmm. betul-betul bisnis ini yang saya lihat bukan hanya tadi ya, keamanan buat keluarga saya ya, di situ ada penghasilan Pak Nik. Kemudian saya lihat perubahan pola hidup. Waktu saya diceritakan Bu Dewi Prawati, mungkin kalau beliau tidak menceritakan produk, dia menceritakan perubahan hidup, mungkin saya akan gabung. Tapi kan waktu itu hidupnya nggak berubah. Hidupnya masih di ruko, duduk. Kemudian, wah, begitu satu pukulan kena telur apa plasenta ikan salmon, Plasenta. dia langsung, waktu itu Grace masih SMA ya. Grace, mana laptop mama? Apa dia mau jelasin? Saya bilang, nah itu teman-teman ya. Jadi overconfidence atau confidence yang berlebihan, atau misalnya overclaim, itu pada bisnis ini tuh coba dihilangkan, karena overclaim itu membuat bisnis ini sepertinya ya bisnis yang biasa-biasa saja Pak Nik. Betul betul betul. Tapi saya Maksudnya lihat ngapain? Ya ngapain sih teman-teman mau overclaim kalau kita klaim yang standar aja udah bagus. Ngapain di overin? Itu bikin jadi semua nggak lebih baik kan gitu kan? ya benar. Dan yang terpenting tadi Pak Nik, kalau kita setelah sukses di bisnis ini, kita tidak ini ya, apa namanya, pamer kekayaan, kita tidak Hmm. pamer sesuatu yang lebih dari kita, tapi kita lebih banyak membantu orang, itu bisnis yang paling baik. Asik. Jadi andai kata suatu hari dokter Ade ini bilang, ah lu aja join MLM contoh gitu. Dokter tuh jawabannya apa sih? Kayak gitu-gitu. Ya kan, pertama ya, waktu kalau ada teman saya nih, banyak teman saya juga yang nggak join Pak Nick ya, karena Hmm. mereka belum percaya. Tetapi ada banyak yang, karena dokter prinsipnya mereka dilatih untuk arogan. Kenapa dilatih untuk arogan? Supaya mereka dalam mengambil keputusan, mereka tidak dipengaruhi siapa-siapa. Oh iya. Terutama dokter bedah. Masa misalnya nih, saya bedah nih kan, buka perut, ya usus buntu nih. Wah, Hmm. lengket. Terus saya tanya sama perawat saya, ini kira-kira saya potong apa enggak ya? Tanya ini, telepon lagi. Nggak bisa. Jadi seorang dokter, termasuk apalagi dokter bedah, itu harus arogan, Pak Nik. Kenapa? Kalau dia tidak arogan, maka dia akan sulit mengambil keputusan di saat yang genting. Nah, Ya.